Halo, halo semuanya, selamat malam. Hari ini aku mau reaksi AOC, Academy of Champion. Jadi ini tingkat SMA ya guys ya. Jadi yang sebelumnya itu yang cewek-cewek itu tingkat kuliah, dan aku baru lihat dan itu bagus banget sampai aku ngefans sama Kak Shakira. Dan kali ini aku mau reaksi yang AOC, Academy of Champion. Aku dari Jawa Timur, jadi aku support dari distrik Jatim, yaitu Timothy. Oke, kita mulai. Yang cuma duduk manis bisa duduk di posisi strategis. So I think that strategy will increase the sales. Ada banyak peluang yang rugi kalau terbuang cuma karena Inggrisnya kurang. Belajar bahasa Inggris cuma di English Academy. Yang dulu apa yang beda lagi gitu. 4, 3, 2, 1. Awang medali. Awang medali. Dan bantai kita ambil medalinya. Aduh, habis waktu. Gila, banyak banget yang harus diuji. Selamat datang di Ruang Guru Academy of Champions. Iya. Who knows ya? Dia lagi nggak bisa. Wow. Halo semuanya, nama aku Clarissa Aurelia Putra dari Seman Unggulan Ahmad Tamrin dan aku sekarang lagi kelas 12. Aku merupakan perwakilan perempuan satu-satunya di ajang Asian Physics Olympiad 2024 dari Indonesia dan juga aku merupakan perwakilan Indonesia di International Physics Olympiad 2024 di Iran. Di keduanya aku mendapatkan honorable mention. So my first medal was actually KSR, di mana aku dapat perunggu of course di bidang fisika. Nah habis itu aku termotivasi banget buat belajar banyak lagi tentang fisika. Jadi aku dapat perunggu best series di OSN, dan dari itu aku lanjut ke pelatnas di AFO dan IFO, dan aku dapat honorable mention di keduanya. Nah fun fact aku adalah aku bisa menghafal 190 bendera negara di dunia nih. Coba sebutkan ini bendera dari negara mana? Micronesia, Guyana, Sierra Leone, Vanuatu, Somalia, Central African Republic. Hai, Hai. Oh iya, kamu namanya siapa? Marisa. Marisa, aku Matthew. Halo semua, perkenalkan nama aku Metu Chandra.
Aku meraih medali perunggu di International Junior Science Olympiad yang ke-20 di Bangkok, Thailand. Dari SMP, aku mengikuti OSN IPA, dan aku berasa aku paling tertarik ke bidang fisikanya. Rehan, loh, kok ada Matthew? Lo kenal juga? Iya. Kita udah saling kenal memang dari sebelumnya. Itu waktu pertama kali ketemu di OSN juga. Kita bertiga itu jadi perwakilan dari Provinsi DKI Jakarta untuk maju ke nasional. Chemistry-nya udah oke banget. Halo. Jonathan. Jasper. Kayaknya kita ketemu gak sih kemarin pas OSN? Halo. Namanya siapa? Yuriko. Jonathan. Hai semuanya, kenalin nama aku Yuriko Kal. Kelebihan aku itu dari kecil, aku udah terbiasa banget ngitung pakai sempoa. Sampai pada akhirnya ngitung 6 digit by 6 digit atau beberapa operasi bilangan matematika lainnya tuh kebayang aja di otak aku. Kenalkan, nama saya Jasper Putra Cakra. Harapan saya di AOC kali ini adalah saya bisa memberikan kemampuan terbaik saya, mengeluarkan semua potensinya, memperlihatkan level saya. Pas pertama ketemu teman-teman distrikku, aku merasa lumayan senang dan excited gitu. Karena mereka ini anak-anak dari SMA terbaik di Banten gitu. Dan aku juga udah pernah ketemu Rex pas di OSN 2024 kemarin, meskipun saat itu kita belum sempat kenalan. Riko, wis, apa kabar? Baik. Riko juga. Iya. Halo, nama aku Alvan Awad Mumtaza. Di tahun 2024, aku ikut International Olympiad in Informatics di Mesir dan berhasil mendapatkan medali perak. Kenalin, nama aku Renseris Nugraha. Pada OSN 2024, aku berhasil dapat medali emas dan juga predikat best theory di bidang bumian. Prestasi yang paling aku banggakan yang aku pernah dapat bronze medal di IMO atau International Mathematical Olympiad yang diselenggarakan di Inggris. Gila banget, gue hebat ketemu segrup sama medalis Ayo sama Imo. Gila. Aku amazed banget sih pas tahu kalau Alvan tuh teman sedistrik aku. Soalnya dia itu masih kelas 11, tapi dia udah menang silver di IOI. Artinya dia masih bisa ikut IOI lagi tahun depan. Menurut aku peraturan di game ini menarik sih, karena base-nya kan pembagian provinsi ya. Dan ini juga bagus karena kita dan teman-teman seprovinsi itu bisa lebih akrab dan bisa atur strategi buat game-game selanjutnya. Loh, ada ikut juga. Arya datang boys. Datang, saya bisa udah. Jogja, datang Jogja. Jokape. Perkenalkan, namaku Novin Roshan. Di tahun 2022, aku pernah meraih medali perak di International Junior Science Olympiad di Kolombia. Lalu 2023, aku meraih medali emas OSN Astronomi. Dan 2024, aku meraih medali perunggu di International Olympiad of Astronomy and Astrophysics di Brasil. Prestasi yang pernah aku raih itu International Mathematica and Science Olympiad di China. Dan alhamdulillahnya saya mendapat medali perak. Aku join Academy of Champions ini karena aku percaya bahwa ini once in a lifetime opportunity. Dan aku percaya bahwa momen ini mungkin ada momen merubah hidupku sehingga aku mengikuti Academy of Champions ini. Pas aku masuk ke distrik tuh aku udah ketemu teman aku yang udah aku kenal, yaitu Adelio. Karena kan kita pernah jadi kontingen OSN Jateng bareng di tahun 2023 sama 2024. Di tahun 2024 ini dia medali emas IKEO. Kita berdua sebenarnya excited untuk dijadiin di satu distrik. Kamu ikut ini? Ini kan kita OSN bareng semua, woy. Tahun 2023. Iya, 2023 kan OSN semua. Aku masih expect emang pasti bakal masuk. Halo Rek, namaku Nikolas Orlando Wiono dari SMA Katolik Sindi 1 Surabaya. Aku dapat medali ini yang pertama medali OSN di OSN di tahun 2024 di bidang kimia. Prestasi yang aku paling banggain itu pertama ada 4 medal OSN ini yang aku dapetin dari SD sampai SMA. Nah kebetulan ini perak semua gitu. Terus berikutnya ada honorable mention IMO, International Mathematical Olympiad yang barusan aku dapetin di PEF UK. Keren juga. Halo semuanya, nama aku Jeno Proviano Yosil. Ini adalah beberapa dari banyak prestasi yang telah peraih. Perkenalkan, nama saya Johan Michi. Prestasi yang paling membanggakan saya adalah menjadi medalis perunggu pada OSN Fisika SMA tahun 2024. Halo, nama aku Cedric Nathaniel Kansil. Aku pernah meraih 2 medali emas, 1 medali perunggu, dan 1 medali silver di 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, aku meraih medali emas LDBI sebagai pemenang dari Lomba Debat Bahasa Indonesia. Lu ikut juga ya? Oh, satu sekolah. Sulawesi Selatan. Oh, betulan anak IPS kan? Prediksi kita benar.
Halo, perkenalkan nama saya Catherine Panyakidingalo. Prestasi terbesar saya pernah meraih medali perunggu di dalam kompetisi sains ruang guru atau KSR bidang kimia tahun 2024. Kenalin, nama aku Ahmad Zidan Saifullah Lakawa. Prestasi aku selama SMA itu ada mendapatkan medali perak OSN Geografi tingkat nasional tahun ini. Saya memiliki beberapa prestasi di bidang Olimpiade Matematika. Aku pernah meraih medali emas di ajang Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary School 2023. Bagus sekali. Lihat bagus. Salam kenal, aku Fania Kanalisa Felina Susanto, biasanya dipanggil Alin. Prestasi yang aku dapetin penghargaan dari lomba internasional I2 ASPU, dan di situ aku mendapatkan gold medal dan juga special award sebagai peneliti terbaik. Nama aku Jonathan Sebastian Sindu. Prestasi terbaik yang pernah aku dapetin selama ini menjadi medali perunggu Olimpiade Sains Nasional bidang Informatika tahun 2024. Perkenalkan, nama aku Putu Idala Sandra. Awalnya itu aku langganan ruang belajar karena aku mau ikut Olimpiade IPS, dan ruang belajar itu bantu aku lebih gampang memahami materi-materi IPS-nya. Dan ruang belajar juga berhasil bikin aku jadi medalis perak di OSN IPS. Menurut aku yang bakal paling ngebantu itu Jojo, karena yang pertama aku tahu dia medalis di OSN Informatika. Jadi kayak basic maths-nya itu udah bagus banget. Dari Papua mana? Papua Pegunungan. Papua Pegunungan. Kalau kamu dari mana? Dari Papua Barat Daya, Kota Sorong. Papua. Iya, Papua juga. Kirain dari Papua cuma sendiri. Halo. Halo semuanya, nama aku Tesen Wijaya. Aku biasa dipanggil Tesen. Jadi prestasi yang saya pernah raih Olimpiade Sains Nasional 2024, saya menjadi finalis. Perkenalkan, nama saya Arden Pratama. Prestasi yang menurut saya sangat membanggakan bagi diri saya menjadi finalis peserta OSN Informatika tahun 2024. Halo semua, saya Maria Marianti Jimpista Kogea. Saya dari Papua Pegunungan. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Wamena. Aku suka ekonomi bukan hanya karena aku bisa membayangkan atau menghitung, tapi aku juga terinspirasi dari kakak-kakak yang mengikuti OSN tingkat internasional maupun nasional. Waktu teman-teman aku masuk tuh, aku awalnya kaget karena teman aku dua cowok, tapi aku senang karena mereka seru orangnya. Kok ikut? Gila, sumpah. Jihan. Wah, kaget banget. Sumpah. Elber kan? Elber kan? Iya. Elber fisika. Iya, S1 kimia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jihan Tepa Zahra, biasa dipanggil Jihan. Aku hafal tabel periodik walaupun aku anak ekonomi. Prestasi yang pernah aku dapetin yang menurut aku paling berharga ya dan butuh perjuangan. Ya, yang pertama itu di 2023 aku ikut OSN Kimia dan dapat medali emas, dan akhirnya aku terpilih jadi delegasi Indonesia di ajang International Chemistry Olympiad 2024 di Riyadh, Arab Saudi, dan aku dapat medali perunggu. Aku Albert Tristanli dari Lampung. Jadi pas SD itu aku ikut International Mathematics and Science Olympiad. Aku mendapatkan medali perak waktu itu. Di SMP aku ikut Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools. Aku dapat medali perak 2 tahun. Di tahun terakhir aku dapat emas. Di SMA aku dapat medali perunggu di AFO Asian Physics Olympiad tahun 2024 di Malaysia. Oh, berarti kita satu daerah ya? Aku Lampung. Oh distrik. Ah, ini Gajah Lampung. Oh, pantas Itu Gajah Lampung. Palembangnya mana? Palembang itu seluruh dunia sebenarnya. Nih, ini batik Palembang. Benar. Langsung lagi. Halo Evan. Kalian udah bawa alat tulis ya? Di tas. Nggak apa, kita ada IMO. Kalau ada hitungan udah kasih dia. Mental math. Kalau ada logika, mental math semua kasih dia. Halo, nama aku Evan. Aku dari SMA Yosudarso Batam dan sekarang aku kelas 12. Pelajaran yang paling aku suka itu matematika, karena dari kecil aku tuh suka kayak ngerjain puzzle-puzzle gitu. Baru kayak matematika itu kan sangat logis dan suka banget sama matematika. Nama saya Vincent Chandra Funata. Saya mendapatkan medali perak di International Physics Olympiad di Jepang tahun 2023, medali perak di Asian Physics Olympiad tahun 2024 di Kampar, Malaysia. Aku juga sempat menulis sebuah riset tentang permainan lato-lato. Setelah melewati peer review yang agak panjang, akhirnya papernya berhasil dipublikasi di European Journal of Physics.
Nama aku Sania Onggeswida Sania. Prestasi aku ada di International Earth Science Olympiad atau Olimpiade Kebumian Internasional, dan di situ aku meraih 1 medali perak dan 2 medali perunggu waktu tahun 2024 di Beijing, China. Dan selain bidang kebumian, aku juga menggeluti bidang English Speech. Salah satu prestasi yang paling besar itu di Ruang Guru English Speech Competition tahun 2022. Saya sangat senang juga dapat Evan sama Sani karena saya kira komposisi timnya sangat bagus. Ada anak kebumian dan tentunya ada anak MTK yang bakal sangat membantu dalam games selanjutnya. Kita setim ya? Perkenalkan, nama saya Joel Van Dali Marpaung, kelas 12 dan bersekolah di SMA Unggul Del. Perkenalkan, nama saya Sika Rania Putri. Saya sejak SD hingga SMA selalu meraih ranking 1 di sekolah. Kenalin, nama aku Zawil. Baru-baru saja ini saya memenangkan lomba National Schools Debating Championship peringkat Best Speaker keempat, Gold Medalist, dan juga untuk basket ada DBL Champion. Dan juga untuk research Ear Pro, lomba ISPO, Super Medalist, dan juga masih banyak lomba lainnya. Setnya mantap sih. Terang banget. Perkiraan tuh kayaknya cuma 3 deh. Bangkunya mau cuma 3. Iya, ininya kan 3 kan? Ini juga ininya. Langsung dipakai aja nggak? Tapi ini nggak mungkin individu kan? Iya, semoga. Per distrik ya? Maksudnya per... Ada 12 tim berarti? Welcome to Ruang Guru Academy of Champions. Aku Aurora, tutor AI Smart dan interaktif pertama di Indonesia dari Ruang Guru yang akan menjadi Game Master di Ruang Guru Academy of Champions. 36 champions telah berada di base camp masing-masing. Kalian adalah perwakilan dari 12 distrik dari seluruh Indonesia yang terpilih untuk menunjukkan kemampuan terbaik. 3 champions di dalam 1 distrik harus bekerja sama untuk menghadapi berbagai tantangan yang telah menanti. Hanya distrik yang terkuat yang akan keluar sebagai juara di Ruang Guru Academy of Champions. Ini keren jadi lawan satu Indonesia ya? Merinding. Champions, are you ready? Champions, silakan memasuki arena. Distrik 1, Jakarta. Clarissa, Matthew, Rehan. Gila, Ipo. Orang pinter banget, sumpah. Distrik 2, Banten. Yuriko, Rex, Jonathan. Gila, ini kategorinya hafalnya apa? Distrik yang menurut aku paling susah nih distrik 2 karena di dalamnya tuh ada Jasper Rex. Dia tuh juga anak EOA, astronomi, tapi dia dulu basicnya matematika. Jadi pasti perhitungannya cepet banget. Distrik 3, Jawa Barat. Viko, Alvan, Rian. Aku juga ikut, aduh. Weh, gila. Pas aku lihat distrik 3 masuk, aku itu lihat Alvan keren banget sih. Dia walaupun masih kelas 11, dia udah bisa dapat medali perak di IOI. Distrik 4, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Novin, Arya, Adelio. Pas distrik 4 masuk, ternyata ada Novin. Aku udah kenal Novin dari pelatihan Olimpiade antar sekolah. Dia udah menang duluan di OSN 2023 dan di 2024 saya menang. Kamu ada medali? Aku nggak ada. Kamu ada medali? Aku juga nggak ada medali. Kita bantai, kita ambil medalinya. Distrik 5, Jawa Timur. Timothy, Michelle, Nicholas. Distrik
Kalimantan, Jeno, Juan, Cedric. OSN MTK 4 medali OSN. Pontianak memang bagus banget sih. Dan aku juga ketemu salah satu temen aku yang kami ketemu kemarin di National Schools Debating Championship NSDC yang ada di Jakarta, itu Cedric. Dan yang nyangka aja sih kalau misalnya kami kemarin bersaing di NSDC, tapi sekarang kami juga bersaing di Academy of Champions. Distrik 7, Sulawesi, Johnson, Catherine, Zidan. Distrik 8, Bali dan Nusa Tenggara, Jojo, Alin, Dela. Distrik 9, Maluku dan Papua, Tesen, Arjun, Maria. Distrik 10, Sumatera bagian Selatan, Sultan, Albert, Jihan. Jadi pas aku masuk arena, yang dimana aku lihat tuh semuanya tuh kayak ngeri-ngeri banget, pada punya medali-medali sama ikut lomba-lomba internasional. Distrik 11, Sumatera bagian Tengah, Evan, Vansen, Sani. Kuat banget. Tapi kuat banget sih. Gila, ini 3 internasional. Oke, komposisinya bagus banget. Iya, dia juga aku sih. Distrik yang paling intimidating buat aku tuh distrik 11 sih, apalagi mereka kan terdiri dari 3 orang yang udah pernah ikut lomba internasional di 3 bidang yang berbeda, ada matematika, kebumian, dan juga fisika gitu. Distrik 12, Sumatera bagian Utara, Joel, Sheika, Zawil. Kalau aku sih kenal lumayan banyak ya. Aku kenal Riansyah sama Adelio itu sudah dari tahun lalu, dan kebetulan kami juga tahun ini sama-sama Olimpiade Kebumian. Tahun lalu kan mereka geografi. Terus aku juga kenal Clarissa, Albert. Terus pas aku kayak ketemu yang distrik lain nih, ada Sani, dan Sani tuh aku ketemu pas ada event gitu tahun kemarin. It's been almost a year and we stayed in contact gitu, so like it's a good reunion. So aku ketemu Vansen sama Albert dari AFO kan, Adelio juga, dimana aku juga ketemu dia. Aslinya aku udah kenal Rex lumayan lama. Tahun 2023 aku menang OSN Astronomi itu nomor 1. 2024 yang menang Rex. So I'm here to take my number 1 spot back. Menurutku yang bakal jadi saingan terberat timku itu ada di distrik 1 sih. Aku lihat dari GPA mereka semua bertiga sama-sama 96 dari 100. Aku ngeliat itu langsung insecure banget dengan GPA ku yang jauh banget dari 96. Distrik yang paling aku takuti itu adalah distrik 2, dimana ada Rex dari Banten. Soalnya aku udah dari SD ketemu sama Rex, dan dia sering banget menang-menang lomba ngalahin aku. Menurut kami, distrik yang paling susah buat dikalahin itu adalah distrik Sumatera bagian tengah. Karena di distrik itu tuh banyak banget anak-anak internasional gitu. Ya apalagi Sandi kan, itu kayak 2 kali medal di OSN, terus juga dia udah medal internasional. Jadi kayak pengetahuan mereka tuh udah luas banget. Orang-orang itu kayak UP gitu kan sih, yang udah sepuh semua. Aku rasa yang bakalan berpengaruh banget untuk kedepannya sih Maria ya. Soalnya kan best business case. Dari segi prestasi dia yang paling tinggi dari antara kita. Benar. Tapi kalau dari aku itu kamu sih, karena aku nggak lihat dari prestasinya, aku lihat itu kayak dari muka orang pintar ini. Kalau aku ngandelin kalian berdua ya, karena aku nggak pede, jadi aku ngandelin buat kalian. Kita setim ya, jadi kita harus saling bantu. Iya, kita harus saling membantu buat menang. Inilah champions dari seluruh Indonesia yang siap bersaing di Ruang Guru Academy of Champions. Mari kita sambut Game Master kita, pendiri Ruang Guru, Belva Devara dan Iman Usman.
Belva Devara adalah CEO dan co-founder Ruang Guru. Belva menjadi lulusan terbaik pada program S1 di NTU Singapura dengan gelar ganda di bidang ilmu komputer dan bisnis, serta meraih 3 medali emas sekaligus sebagai peraih peringkat 1 akademik terbaik dengan IPK tertinggi di Fakultas Teknik Komputer, di Fakultas Bisnis, dan di Universitas. Belva juga adalah mahasiswa S2 Indonesia pertama yang menerima beasiswa dalam program gelar ganda di 2 universitas terbaik dunia, yaitu Harvard University dan Stanford University di Amerika Serikat. Iman Usman adalah seorang pengusaha, penulis, dan produser film. Iman lulus S1 dengan gelar cum laude dari Universitas Indonesia di bidang hubungan internasional dan memperoleh gelar mahasiswa berprestasi terbaik tingkat nasional. Iman melanjutkan studi S2-nya dengan beasiswa penuh di bidang pendidikan di Columbia University dan Harvard University di Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Belva bersama Iman Usman sebagai co-founder Ruang Guru, layanan pendidikan terbesar di Asia Tenggara, dan dedikasinya dalam memajukan pendidikan di Indonesia telah diakui secara internasional. Wah, baru awal-awal udah ketemu mereka. The man, the myth, the legend. Kak Iman dan Kak Belva. Pasti seru banget sih nih acara. Jujur aku seneng banget karena secara pribadi aku ngefans sama Kak Iman apalagi Kak Belva. Soalnya mereka tuh prestasinya segudang, banyak banget sumpah. Halo Champions, selamat datang di Ruang Guru Academy of Champions. Saya Belva Devara, co-founder dan CEO Ruang Guru, bersama dengan saya Iman Usman, co-founder dan CEO Ruang Guru. Kami dari Ruang Guru telah memilih 36 siswa-siswi berprestasi dari seluruh Indonesia yang dibagi ke dalam 12 distrik yang merepresentasikan berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Mereka akan bersaing untuk menjadi distrik terbaik di Academy of Champions. Dalam setiap ronde di kompetisi ini, kalian akan menghadapi tantangan dalam 3 babak. Pertama, Champions Challenge. Tantangan awal individu yang akan menentukan pemain terbaik dari setiap distrik yang kemudian akan bertarung di tantangan kedua, yaitu Champions Battle. Dalam Champions Battle, pemain akan bertarung menunjukkan keunggulan mereka dan memperebutkan keuntungan yang dapat digunakan pada babak ketiga. Pada babak ketiga yang disebut dengan Champions War, ini adalah pertarungan sesungguhnya, di mana strategi dan kerjasama setiap tim akan diuji. Tim yang gagal akan tereliminasi dari Academy of Champions. Champions, let the game begin. Saya datang ke sini untuk berjuang dan memberikan yang terbaik. Harapan aku di kompetisi kali ini, of course, sudah pasti semua peserta Academy of Champions yang lain tuh pengen menang. Nah, aku juga pengen menang. Dan saya berharap bisa menjadi top 1. Jadi Champions, here we go. Aku bakal coba buktiin ke semua orang bahwa aku bisa dan capable buat dapetin juara 1 di Academy of Champions. Sentak galau. Kemungkinan besar urutan. Mental urutan, wah gila double kill. Kalau nggak urutan, rangkai kata. Matematika. Kalau kimia? Kimia apa ya mungkin? Champions, selamat datang di Champions Challenge Round 1 Atomic Scale. Rama ingin juara matematika, tapi saingannya pintar. Kamu bisa. Minum Frisian Flag Nutri-Brain Omega dulu. Baru Frisian Flag Nutri-Brain Omega. Memadukan susu segar dan coklat premium Omega 3 dan 6. Nikmat. Itu akal cermatnya. Benar. Makasih, Bu. Susu UHT Frisian Flag Nutri-Brain Omega ini selalu jadi lifehack aku buat persiapan mau ujian loh. Selain rasanya nikmat, susu UHT Frisian Flag Nutri-Brain Omega mengandung omega 3 dan 6 sehingga dapat mendukung akal cermat. Nikmat dan bernutrisi, dukung akal cermat. Yuk, cobain! 61 tambah 61 sama dengan 122. Benar. 673 tambah 63 sama dengan 736. Benar. Mau jadi champion kayak kita? Kami bersama Ruang Guru membuat Math Camp untuk anak usia 5-14 tahun, meningkatkan kemampuan matematika dan logika dengan menggunakan metode belajar Singapore Math,
yang ranking visanya nomor 1 di dunia. Drilling solve dengan coach terbaik. Dengan tips and trik hitung cepat yang mengasah logika dan memori. Semuanya dikemas secara menarik untuk menumbuhkan rasa cinta pada matematika dan logika. Sunscreen kamu bikin kusam dan jerawat, gak perlu takut lagi. Vestology dengan formula baru. Lebih made, oil control, and acne friendly. Tekstur ringan dan mudah diratakan. Tampil fresh, gak takut kusam, pede seharian. Vestology, your triple care solutions inspired by you. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Syakira Amira, mahasiswi Fakultas Kedokteran dari Universitas Indonesia. Nah, kali ini teman-teman, ada nggak sih teman-teman yang kalau misalnya lagi belajar, itu rasanya lagi capek banget? Aku punya solusi buat kalian. Ada fitur yang menarik, yaitu salah satunya adalah Adapto. Di fitur ini, kalian bakal ditunjukin antara dua pilihan. Lihat eksperimen uji kata lake atau lanjut materi aja. Pas kalian udah selesai belajar, kalian bisa review materi dengan kuis yang disediain di akhir video. Terima kasih buat Ruang Belajar, karena berkat Ruang Belajar aku bisa keterima di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Champions, selamat datang di Champions Challenge Round 1 Atomic Scale. Pas pertama kali aku dengar nama gamenya yang pertama itu Atomic Scale, aku agak mikir kayak, oh ini mungkin ada hubungan sama timbangan-timbangan gini, karena kan ada scale gitu kan. Aku langsung mikir, atom itu kayaknya ada hubungannya sama kimia nggak sih? Aku sebagai anak mat ini agak sedikit kecewa sih, kok game pertama udah ketemu kimia aja. Masalah aku ini nggak terlalu bisa kimia. Imagine kalau baru mulai tuh Sultan udah selesai. Oh, itu udah pasti lah. Oh iya ya. Anak ICO ya. Jangan-jangan pengetahuan umum kimia lagi. Kalau pengetahuan umum agak gimana ya? Lihat dulu. PDD bro. Iya, PDD dulu. Atomic Scale. Wah, kalau gamenya tentang kimia, aku udah pasti bakal menang sih. Permainan akan dimainkan secara individu untuk mencari challenger dari setiap distrik. Misi Champions pada tantangan ini adalah menyeimbangkan neraca. Di kiri titik tumpu terdapat sebuah senyawa. Di kanan titik tumpu terdapat 4 atom yang diketahui jumlah proton, neutron, dan jumlah elektronnya. Misi Champions adalah menyusun atom-atom yang tepat pada masing-masing kotak di kanan titik tumpu sehingga neraca seimbang. Selesaikan misi ini dengan perhitungan mental tanpa bantuan kertas, alat tulis, ataupun alat bantu lainnya. Masukkan jawaban pada fitur Adapto X dari Ruang Guru dalam device yang tersedia di masing-masing basecamp. Champion dinyatakan sebagai challenger jika menjadi orang pertama dalam distriknya yang berhasil menjawab benar dalam waktu paling singkat. Champion harus keluar dari basecamp dan menuju main arena. Game berakhir jika ada 6 challengers yang berhasil ke main arena. Hanya ke-6 challengers yang berhak menghadapi Champions Battle untuk mendapatkan benefit bagi distriknya. Yang kita ngitungnya pakai kalkulator, nggak pernah ngitung manual, apalagi ngitung di otak nggak pernah. Kalau yang nguasain kimia aja nggak bisa, apalagi yang nggak nguasain kimia. Nah ini menyeimbangkan penyimbangan massa itu kan, itu mirip fisika nggak sih? Jadi menurut aku game Atomic Scale ini kayak unik banget karena di luarnya itu kan kimia ya. Kalau kita dengerin Atomic Scale itu kayak oke kimia, tapi kayak inside itu udah fisika tapi kayak pada dasarnya itu FTK. Jadi kayak ya I mean it's kind of unique in a way. Champions Atomic Scale dimulai dari sekarang. Oh berarti ada aduh blank 12
Game Atomic Scale itu sebenarnya sangat matematika walaupun kesannya ada kimianya yaitu ngitung massa, terus ada fisikanya kan torsi. Tantangan di game ini adalah kita harus membayangkan perhitungannya dengan mental math di otak kita. Jadi pas pertama kali soalnya aku optimis banget sih buat bisa ngelarin soalnya dengan cepat. Apalagi kan ini cuma soal pelajaran sekolah. Challenge Atomic Scale ini menggabungkan konsep kimia, fisika, dan matematika sekaligus. Yang pertama, champion harus memahami konsep nomor massa dalam kimia. Nah ingat ya, nomor massa dari atom adalah hanya jumlah dari proton dan neutron. Karena elektron memiliki massa yang sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Yang kedua, konsep fisika bernama torsi. Nah coba, kalau ada timbangan seperti ini, sama-sama 1 kg di kiri dan kanan, menurut kalian akan seimbang atau tidak? Jawabannya tidak ya. Karena jarak ke poros itu berpengaruh. Cara yang benar adalah hitung nilai torsinya dulu, yaitu massa dikalikan dengan jarak tegak lurus dari poros, yang hasilnya harus sama di bagian kiri dan bagian kanan. Strategi dan hitung cepat sangat diuji karena ada 24 kombinasi berbeda yang bisa dihasilkan dari atom-atom yang tersedia. Untuk gamenya aku sebenarnya dari awal udah sadar karena ada 4 slot dan 4 jawaban. Jadi di sini aku udah tahu coba-coba bukan merupakan plan yang buruk. Rencanaku adalah untuk coba-coba dengan mengecilkan kemungkinannya. Benar. Rex dari Distrik 2, Banten, berhasil. Silakan menuju main arena. Di challenge pertama, Atomic Scale ini kombinasi antara fisika, kimia, dan matematika mungkin bisa dibilang sulit untuk beberapa orang, tapi karena saya memiliki basic matematika dan astronomi, itu bukan menjadi halangan tuh. Ketika baru soalnya muncul di layar dan kita baru sama-sama ngeliat, ketika aku masih mencerna soalnya ini, tiba-tiba Rex sudah maju duluan, udah input jawabannya dan ternyata benar. Jujur aku agak kaget sih pas ada orang yang udah mencet, tapi ternyata itu Rex. Jadi aku nggak heran lagi sih sebenarnya. Jadi tadi sebelum challenge-nya mulai, aku itu ada feeling banget yang akan menang jadi challenger itu Rex. Kenapa? Karena dia itu absolute winner dari astronomi. Gak salah sih Rex itu jadi challengernya. Rex tadi pas ngerjain soal Atomic Scale itu sangat keren sih. Pas namanya diumumkan pertama itu muncul gitu aura-aura mengerikannya gitu. Hambatan aku pas main game ini karena kita ngerjainnya walaupun individual tapi kan di ruangan yang sama. Jadi kayak tekanannya tuh ngelihat temen yang udah maju pikirannya terpecah belah. Novir dari Distrik 4, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, berhasil. Sebenarnya aku udah lumayan prediksi kalau nomor 1 tuh palingan yang sering kerja sama angka, misalnya anak astronomi ya Rex itu. Jadi tebakanku lumayan bener lah, tapi dari situ aku tahu kalau misalnya aku juga pasti lumayan jago di game ini. Dan bukti kan? Ternyata Novin jadi challenger kedua yang keluar. Senang sih bisa lawan Novin buat game berikutnya. Pengen lihat juga kemampuannya. Susah ya? Agar neraca menjadi seimbang. Awalnya aku cukup yakin aku bisa ngerjain soal itu sih. Cuman ternyata aku salah baca soal, jadinya aku malah ngitung kayak protonnya doang gitu, bukan total massanya. Makanya aku bisa salah 2 kali. Salah hitung. Sebenarnya dari awal challenge-nya aku nggak ngerasa pesimis, justru aku ngerasa tenang ya. Mungkin aku agak terlalu tenang gitu ya, jadi nggak fokus, terlalu pede, terlalu tenang, ujung-ujungnya salah gitu. Mental.
berhasil. Perasaan aku biasa aja sih, soalnya kan aku juga nggak terlalu expect buat bisa jawab soal itu. Nah tapi pas aku udah bisa jawab soal itu dengan benar, ya aku seneng banget dong. Timothy dari Distrik 5, Jawa Timur berhasil. Di awal tadi aku sempat bingung sih sama aturan gamenya, tapi setelah aku lihat-lihat lagi, aku mulai ngerti dan aku coba, dan juga untungnya aku dapat jawaban yang benar. Zawil dari Distrik 12, Sumatera bagian utara berhasil. Dan aku sebenarnya caranya, ya aku coba bagian awal dulu, proton tambah neutron, dan pas proton dan tambah neutron itu ternyata aku ketemu jawabannya. Jadi ya langsung aku input sesuai dengan senyawa-senyawa yang sesuai dengan jaraknya elemennya. Melihat kemampuan Zawil yang bisa jadi top 6 itu sangat yakin, karena memang dia juga anak sempoa, jadi perhitungannya cepat dan bisa tanpa silesinya gitu. Saya kira yang paling unexpected tuh Zawil, karena dia ikut lomba debat namun bisa ngerjain soal fisika, matematika, dan sedikit kimianya gitu. Sangat keren karena selain bisa debat dia juga bisa menghitung dengan jauh lebih cepat dari peserta-peserta yang lain. Satu tempat tersisa. Habis waktu. Aduh, habis waktu. Dari Distrik 9, Maluku dan Papua berhasil. Nggak apa-apa, masuk lagi. Nggak apa-apa. Aku sebenarnya gak nyangka banget sih aku bisa jadi challenger. Aku kaget banget sih bisa lolos ke 6 besar. Pas aku berhasil menjawab, teman-temanku sih seneng banget ya, karena tadi sisa 1 slot lagi untuk menjadi challenger. Tapi biarpun aku lolos peringkat terakhir, aku malah jadi tambah percaya diri, karena aku yakin top 6 besar ini gak akan stay di situ aja. Aku pasti bisa lebih dari itu. Sebenarnya akhirnya itu aku benar jawabannya, tapi beberapa detik setelah peserta terakhirnya yang boleh masuk ke babak berikutnya itu, menurutku udah mulai panas. Jadi ya nanti di babak-babak berikutnya pasti bisa lebih bagus lagi. Ini dia 6 challengers pada Champions Challenge Atomic Scale. Rex, Novin, Vico, Timothy, Zawil, Fasten. Challengers, silakan mempersiapkan diri menghadapi Champions Battle. Di game yang pertama ini berhubungan banget sama logika sih, meskipun ada unsur kimianya dikit. Nah, prediksiku untuk game kedua kayaknya nggak bakal jauh-jauh dari logika juga sih. Dan sudah ada 6 challenger yang terpilih. 5 dari 6 challenger yang terpilih adalah anak olim semua yang punya basic di fisika, matematika, dan kimia. Aku cuma sendiri yang punya basic di luar olim. Tapi despite that, mungkin aku bakal sangat tidak berkecil hati untuk lanjut di next challenges berikutnya bersama 6 mereka ini. Karena sebelumnya aku selesai pertama, jadi di challenge selanjutnya aku bakal buktiin kalau aku bakal jadi yang pertama lagi. Selamat kepada 6 challengers pemenang tantangan sebelumnya yang berhak mengikuti Champions Battle untuk mendapatkan benefit yang akan menguntungkan distrik kalian. Wow. Di antara 5 orang lainnya yang berhasil lolos ini, aku paling kenal sama Vico sih. Dia kan ikut ilmu bareng sama aku. Terus aku juga tahu kalau dia ini orangnya pinter banget sih. Jadi menurutku bakal jadi top contender di game kedua nanti. Aku juga harus ngebuktiin ke teman-teman aku sedistrik bahwa aku tuh bisa membuat tim aku jadi lebih maju. Aku bakal menang untuk distrikku. And I'm here to win. Selamat datang di
Champions Battle Molecular Balance. Setiap challenger diberikan satu papan tulis berisi neraca kompleks. Pada kotak-kotak kosong yang tersedia, challengers harus mengambil kartu di meja, lalu menempelkan atom yang sesuai agar seluruh bagian neraca menjadi setimbang. Challengers akan diberikan 42 pilihan kartu isotop atom beserta nomor atom dan nomor masanya di meja kartu. Jika challengers sudah selesai mengisi seluruh kotak kosong, challengers harus menekan bel yang berada di meja. Challengers memiliki 2 kesempatan untuk menjawab. Pemenang adalah challengers dengan jawaban yang paling tepat dan waktu yang paling singkat. Makin tinggi peringkat, makin besar benefit yang akan didapatkan. Kayak maksudnya cuma banyak soal kan? Aku ngeliat ada 4 anak mat nih, Vico, Rex, Timothy, sama Tyson. Dan kayaknya ini walaupun chemistry atau kimia, tapi basicnya lebih ke matematika yang hitungnya cepat. Aku sama Adele ini percaya si Novin harusnya bisa. Tyson, kamu kan tadi udah menang. Aku percaya dan yakin kamu pasti keluar menjadi juara di game kedua. Di command room itu aku ngejagoin si Rex sih, karena dari awal juga aku ngeliat kayak cara kerjanya dia tuh juga cepat. Jadi ya aku ngejagoin Rex sih. Champions Battle dimulai. Di game Molecular Balance ini, konsepnya masih sama dengan game sebelumnya, namun jauh lebih kompleks dengan timbangan yang berlapis-lapis. Dengan 42 isotop atom yang tersedia dan 11 kemungkinan posisi, Champions harus menemukan solusi dari 170.000 triliun kemungkinan kombinasi yang berbeda. Go, Timothy. Itu Timothy kan? Ayo tim, kamu pasti bisa. Kita harus dapetin benefit di game kali ini. Aku ngedukung Rex sih di Molecular Balance, soalnya di game Atomic Scale dia juga mendapatkan peringkat pertama. Ini sesuatu yang nggak terlalu susah, karena saya kiranya susah banget harus naruh 42 kartu ke satu papan aja. Jadi lebih mudah dari yang saya ekspektasiin sih. Molecular balance itu jauh lebih kompleks. Jadi kayak kalian ada pohon diagram gitu dan kalian harus nyocokin sesuai dengan pohon diagramnya dengan waktu 30 menit untuk mencari banyak senyawa dari 42 opsi alternatif itu sangatlah susah. Strategiku itu aku awalnya gambar dulu diagram yang ada di papan di kertasku itu. Terus setelah itu aku baru bisa lebih enak kerjain dari balik bench. Jadi aku nggak perlu bolak-balik dari papan ke bench, jadi biar aku bisa lebih cepat. Pas pertama kali aku ngerjain, aku udah ada ide buat ngerjainnya. Jadi karena ini berupa neraca, jadi aku mulai dari yang diketahui dulu. Lengan kirinya bobotnya berapa, kemudian aku samakan dengan lengan di bobot kanan. Oke, jadi pas baru waktu itu, ya aku harus mikir dulu, harus ngitung apa ini harus apa yang dipertimbangin. Take sekitar 10 menit dan baru setelah itu aku bisa coba-coba nyusun atom-atomnya. Jadi yang pertama aku lakuin, aku lihat papan tulis dulu nih. Habis itu, kira-kira angka apa aja yang enak dimasukin nih dari yang udah ada di papan tulis. Baru lihat kartunya. Jadi aku udah naruh semua kartunya tuh. Kayaknya belum ada yang ngecat ya. Aku menang sih. Jawaban Novin dari Distrik 4, Jawa Tengah dan DIY salah. Satu kesempatan tersisa. Jawabanku
Salah. Tapi aku nggak mau kehilangan momentum. Aku harus dapetin benefit terbaik buat distrikku. Aku kaget sih itu Novin jadi orang pertama yang mencet Bel. Tapi untung salah jawabannya. Makanya jangan buru-buru Novin. Tadi Novin udah salah sih. Padahal aku tahu kalau dia tuh jago. Mungkin aku harus lebih teliti lagi. Jangan sampai kayak Novin. Semoga Rex jawabnya benar. Jawaban Rex dari distrik 2, Banten, benar. Jawaban aku udah benar dan aku dapat ranking 1 lagi. Ya menurutku soal-soalnya masih gampang. Mungkin karena masih challenge awal kali ya. Aku seneng dan bangga banget sama Rex karena Rex bisa memenangkan Champions Challenge dan Champions Battle 2 kali berturut-turut. Kesulitan di teman-teman masih ada ya, tapi kayaknya untuk Rex tidak ada kesulitan deh. Masa Rex lagi? Aduh. Performance-nya Rex hari ini bener-bener keren sih. Tadi dia di game pertama peringkat 1, terus di game kedua juga peringkat 1 lagi. Ini aku yang terlalu lambat atau gimana sih? Wow, ternyata Korex ini jago juga ya. Kan emang dia ini medalis OSN matematika yang tahun 2021 ya. Dan menurutku ya, emang anak matematika logiknya tinggi sih. Wah, performance Rex gokil banget sih. Dia udah peringkat 1 2 kali loh. Ayo Tesen, kasih tau dong dari distrik-distrik lain. Jawaban tesnya dari distrik 9, Maluku dan Papua. Salah. Pas aku ngejawab salah, aku langsung sadar bahwa salahnya aku cuma nyimbangin neraca bagian bawahnya aja. Tapi aku nggak nyimbangin bagian atasnya. Pertama aku kiranya udah seimbang. Ternyata pas aku ngitungin unitnya lagi, ternyata panjangannya itu beda-beda. Aku pakai prinsip torsi di fisika. Nah dari situ aku mulai ngitung mulai dari zat yang diketahui, yaitu zat BE. Dari situ aku cari deh zat-zat yang ada di kirinya dan juga di kanannya. Strategi aku di game ini adalah aku mencoba replika gambar yang ada di diagram itu ke dalam HPS, ke dalam kertas. Selain dari itu, selain replika, aku coba hitung dulu jaraknya seberapa, dan setelah itu baru melakukan perhitungannya. Jawaban Timothy dari distrik 5, Jawa Timur. Salah. Tuh, kok bisa salah sih? Loh, Timothy salah. Pasti karena dia nggak teliti. Ini 35 berarti 35, ini 35, 1, 2, 3, 4, 5. Caranya mereka kok simple banget, tapi mereka ketemu, sedangkan kita yang di common room itu bener-bener pakai papan dan kita nulis sebanyak itu, dan kita kayak ngeliat cara kita, ini cara kita bener apa gimana ya, kok mereka caranya dikit banget tapi langsung ketemu. Semua sih keren banget. Itu aku gregetnya karena kan dari awal udah kelihatan banget kan kalau misalnya isotopnya itu yang harus kita sesuaikan, yang harus kita pilih. Udah berapi-api banget, udah berdoa-doa banget gak bisa, dan aku emang kayak bisa udah optimis gitu. Di pertama itu aku terlalu ceroboh sih. Ada satu hal yang aku belum cek, tapi karena aku buru-buru, ya sebenarnya karena dikejar peringkat juga sih, jadi aku agak buru-buru, terus sehingga aku ceroboh dan percobaan pertama aku salah. Jawaban Timothy dari distrik 5, Jawa Timur. Benar. Aku seneng banget bisa menempati posisi kedua di challenge kali ini. Jujur awalnya aku agak pesimis karena
di challenge ini kan diambil 6 terbaik dari yang challenge pertama, dan aku juga lihat kalau 6 siswa itu semuanya ya jago-jago semua, jadi aku kayak agak pesimis sedikit. Dan untungnya di challenge kedua ini aku lumayan bisa dan selesai nomor 2. Aduh, Timothy udah bener. Aku juga harus bisa nih. Jujur dari ke-6 orang itu aku dulunya dari distrik Jawa Timur, karena kayak aku ngerasa orang itu kayak keren banget, terus juga pembawaannya tenang, jadi kayak ya aku dukung dia. Sisa waktu 1 menit. Duh, tinggal 1 menit nih. Aku harus buru-buru satu jawabannya sebelum waktunya habis. Aduh, sisa 1 menit. Mana belum ketemu jawabannya lagi. Pas di momen tinggal 1 menit, aku udah kayak, ya coba cek ulang aja deh overview semuanya. Waktunya juga tinggal dikit. Tinggal ada 1 slot lagi untuk bisa secure top 3 dan dapat benefit yang bakal banyak banget. Sisa waktu 30 detik. Waktunya udah dikit banget. Kalau misalnya aku nggak submit juga nothing tulus. Jawaban Novin dari Distrik 4, Jawa Tengah dan DIY salah. Salah konsep. Aku ngira tiang yang perlu disimbang itu cuman yang paling atas. Aku nggak nyadar kalau tiap tali itu masing-masing punya tiang sendiri. Dan tiangnya itu kan masing-masing harus diseimbangin juga. Karena tadi pas ngerjain aku gagal dapet konsepnya, nyawanya habis. Yang penting kan war ya, kita balas di war. Duh, udah banyak nih yang satu jawabannya. Semoga aku tetap bisa jadi top 3 ya. Jawaban Viko dari Distrik 3, Jawa Barat salah. Semangat Zawil, aku tahu kamu pasti bisa kok. Jawaban Zawil dari Distrik 12, Sumatera bagian Utara salah. Aduh, salah lagi. Padahal tadi beberapa soal udah yakin banget bakal benar. 10, 9, 8, 7. Kalau aku sebutin satu hal yang harus dipakai sebelum sekolah, kalian semua pasti setuju sih. Yes, sunscreen. Pasti kalian tahu juga nggak sih? Ini sunscreen nomor 1 yang semua pelajar wajib punya. Si tutup ungu alias Triple Care Sunscreen Viscology SPF 40 PA+++. Pas di blend tuh langsung melting, jadi watery gitu dan instant tone up. Nih, lihat kan bedanya? Sunscreen ini juga nggak bikin muka abu-abu loh, jadi nggak perlu pakai makeup yang ribet-ribet. Tinggal pakai sunscreen ini, auto cerah dan muka nggak kusam lagi. Nah, best partnya itu kalau dipakai seharian di sekolah, nggak akan bikin kusam sama sekali loh. Pemakaiannya tuh harus rutin juga, biar muka kita jadi glow up selama sekolah. Dan kalau pakai ini, jangan kaget kalau bakal ditanya sekelas sih, karena mereka pasti bakal minta. Kamu mau coba kuliah di luar negeri kayak aku? Sini aku kasih tahu. Kamu harus punya persiapan yang matang, mulai dari bahasa, dokumen, interview, sampai esai. Biar nggak bingung, kamu bisa pakai Scoters yang bakal bantu kamu persiapin semuanya. Tahu nggak, waktu mau daftar MUS, aku juga bimbingan di Scoters. Kamu juga bisa kok. Jadi sekarang saatnya giliranmu. Sepuluh, 9, 8, 7, 6. Jawaban tese dari Distrik 9, Maluku dan Papua. Benar. Yes, akhirnya aku lolos lagi. Waktu habis.
The game has ended. Peringkat 4 sampai 6 akan ditentukan berdasarkan jawaban benar dari Viko, Novin, dan Zawi. Aku nggak berani jawab pas itu mungkin gara-gara ragu dan let me just finish everything, make it accurate baru di akhir-akhir siapin. Tapi ya sama aja sih, karena saking kompleksnya aku di akhir-akhir sayangnya tidak bisa menyelesaikan soalnya. I'm missing something. Ada sesuatu yang aku nggak nangkep. Ngomong sama Rex dan dia ngasih tahu aku soal konsep yang masing-masing ada jengkat-jengkitnya itu, habis itu aku kayak oh gitu. Tapi ya nggak bisa diulang jadi nggak usah dikesal. Molecular balance selesai. Berikut final leaderboard para challengers. Berlaku mulai game berikutnya. Setiap distrik akan mendapatkan bantuan tambahan dari para coach yang siap memandu setiap distrik menuju kemenangan. Coach, kira-kira siapa coachnya? Kayaknya ini mungkin dosen deh. Dosen yang mungkin bisa membantu kita untuk menjawab di ronde selanjutnya. Awalnya aku nggak ada ekspektasi dan blank sama sekali. Aku nggak kepikiran siapa yang bakal jadi coach. Prediksi aku itu kemungkinan dosen atau guru-guru yang berpengalaman di bidang-bidang tertentu. Aku sih seneng banget sih. Soalnya kayak ada help support gitu lah. Karena dari yang kita cuma 3 orang jadi 4 orang itu sebenarnya membantu banget buat tim kita. Inilah mereka, coaches Ruang Guru Academy of Champions. Sandy, Shakira, Hai, I'm Shakira and I'm back. Kali ini di Academy of Champions. Wah, kaget banget sih waktu tahu ternyata coachnya dari kakak-kakak peserta Clash of Champions. Jujur yang aku idolain tuh Kak Shakira sih. Soalnya keren banget, kayak Kak Shakira tuh OS-nya informatika, tapi dia tuh kuliahnya kedokteran yang which is kayak sama sekali nggak berhubungan gitu. Tapi Kak Shakira kayak masih bisa excellent di keduanya. Gopher, Kadir, Nana, Maxwell, Hai guys, suwe gak gelok ya, aku bangkit kembali, aku hadir kembali. Nama aku Maxwell Salvador dan aku dari Universitas Airlangga. Nabil, Alfi, Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Alfi dan kali ini aku bakal jadi coach nih di Academy of Champions. Safiera, Yesaya, Halo semua, aku Safiera, alumni Clash of Champions. Di Academy of Champions, role aku adalah sebagai coach, dan aku sudah siap membawa distrik aku menuju pintu kemenangan. Halo, aku Kevin. Jadi di sini aku bakal sebagai coach dan di sini aku bakal membantu distrikku di Academy of Champions ini untuk bisa meraih juara dan bisa lolos ke babak berikutnya terus-menerus. Semangat! Pas tahu bakalan ada coach, itu aku udah yakin sih kalau bakal dari alumni COC. Karena aku kira mereka bakal jadi quiz master aja. Terus tiba-tiba mereka berdua tuh datang dan ini yang penampilan itu kayak auranya itu naik gitu, kayak keren banget. distrik peringkat pertama hingga peringkat ke-6 pada Champions Battle Molecular Balance. Silakan diskusikan dengan tim kalian untuk menentukan pilihan coach. Ternyata bisa milih coach. Udah tahu sih bakal pilih siapa.
Semoga coach-coach yang aku pengen gak kepilih sama distrik lain. Iya, distrik aku nggak ada advantage buat milih coach. Geografi. Otakku. Ayo guys. Ya, teman. Guys, ini di mana guys? Garis. Oh iya. Gila. Bingung. Atau gimmick malah. Gila, banyak banget yang harus diuji. Teman.